Bukan melulu masalah moral pribadi, tapi itu kegagalan sistemik. Kalau ada orang tadinya baik-baik, tokoh-tokoh gereja, tokoh-tokoh masjid, tiba-tiba masuk ke politik, tiba-tiba jadi penjahat, itu kegagalan sistemik. Nah, mari saya sebut 3 hal kegagalan sistemik kita yang harus kita perbaiki. Pertama, sistem politik kita itu, politik sebagai etik mengalami politik sebagai teknik mengalami pencanggihan luar biasa, tapi politik sebagai etik mengalami kemunduran luar biasa. Politik sebagai teknik berkampanye, teknik manipulasi, teknik berbagi uang makin canggih. Tapi politik sebagai etik makin mundur. Artinya politik kita tidak disertai ada pembudayaan nilai di 3 lingkungan komunitas, lingkungan pendidikan, dan lingkungan keluarga itu sendiri. Jadi politik nilai menjadi penting ke depan. Tidak ada demokrasi yang berhasil tanpa bersambung dengan dunia pendidikan. Kedua, sistem politik kita itu tidak memberi insentif bagi meritokrasi. Sistem politik kita tidak memberi ruang memberi insentif bagi meritokrasi karena yang berkembang itu bukan sumber daya otoritatif tapi sumber daya alokatif. Berapa banyak modal, seberapa banyak popularitas, sebagai followers. Tapi aspek otoritatif, aspek prestasi, aspek achievement, kemampuan kepemimpinannya seringkali diabaikan dan dikalahkan oleh kekuatan popularitas dan uang. Jadi sistem politik kita mengarah kepada apa yang disebut dengan lupa tiba-tiba jadi saya. Pokoknya kepemimpinan atas dasar popularitas ketimbang atas dasar kredibilitas. Gitu. Ketiga, sistem politik kita itu cenderung terjebak pada pilihan-pilihan politik jangka pendek, namanya shortism. Tantangan makin jauh, transformasi menuju ekonomi pengetahuan, transformasi untuk mengatasi global warming, transformasi untuk menuju bagaimana menyelesaikan kesenjangan yang makin lebar, itu memerlukan continuity, memerlukan sustainability. Tapi kita lihat orientasi politik kita sangat terjebak dalam 5 tahunan, sirkulasi 5 tahun. Makanya sudah saatnya saya kira kita kembali memiliki semacam haluan-haluan pembangunan berkelanjutan yang disepakati oleh seluruh elemen politik. Kalau kita tidak memperbaiki sistemnya, siapapun yang memimpin tidak akan banyak mengalami perubahan berarti. Itulah tantangan kita ke depan. Pemimpin terpilih nanti bukan hanya berorientasi pada pembangunan ekonomi, infrastruktur semata, tapi pembangunan sistem politik itu menjadi sangat penting. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kita lanjutkan dengan Pak Rizal Sukma.